Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desya Junisa Duantara Putri dari kelas PGMI 3C dengan NIM 97, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan mata kuliah telaah kurikulum yang bertemakan sumber belajar berbasis teknologi. Pertama, pengertian sumber belajar berbasis teknologi. Sumber belajar berbasis teknologi merujuk pada berbagai alat dan platform digital yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Ini juga menyangkut aplikasi, website, video, dan perangkat lunak interaktif yang membantu siswa memahami materi dengan cara yang menarik dan efektif. Teknologi ini memungkinkan akses informasi yang lebih luas, interaksi yang lebih dinamis, dan pembelajaran yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama ada e-learning platform, situs atau aplikasi yang menawarkan kursus online seperti Coursera, Udemy, dan Khan Academy. Yang kedua ada video pembelajaran, platform seperti YouTube dan Vimeo yang menyediakan video edukatif. Yang ketiga, aplikasi pendidikan. Aplikasi mobile yang membantu belajar seperti Duolingo untuk bahasa atau Quizlet untuk pembelajaran berbasis kuis. Yang keempat, simulasi dan permainan edukatif, yang dimana game yang dirancang untuk tujuan pendidikan seperti Minecraft Education Edition. Yang kelima, ada buku digital dan e-book, yaitu buku elektronik yang dapat diakses melalui perangkat digital. Yang keenam, ada forum dan komunitas online, seperti tempat diskusi dan kolaborasi, Reddit atau Google Classroom. Dan yang ketujuh, ada sumber daya multimedia, yaitu infografis, podcast, dan materi audio yang mendukung pembelajaran. Yang terakhir, yang kedelapan, ada Learning Management System atau LMS, sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan materi pembelajaran seperti Moodle dan Blackboard. Adapun keunggulan dan manfaat berbasis teknologi. Keunggulannya adalah yang pertama, aksesibilitas, yaitu sumber belajar yang diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, interaktivitas, yaitu teknologi yang memungkinkan interaksi lebih dinamis antara siswa, guru, dan materi ajar. Yang ketiga, ada variasi media, menggunakan berbagai format seperti video, audio, dan grafik untuk meningkatkan pemahaman. Yang keempat ada personality atau personalisasi, yaitu pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, memungkinkan siswa belajar sesuai kecepatan dan gayanya masing-masing. Dan yang kelima ada kolaborasi, yaitu memfasilitasi kerjasama antara siswa melalui platform online dan alat kolaborasi. Dan manfaat berbasis teknologi, yang pertama ada peningkatan motivasi, yaitu penggunaan teknologi yang membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, ada akses ke sumber daya global, yaitu siswa dapat mengakses informasi dan materi dari seluruh dunia. Yang ketiga, efisiensi waktu, yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas. Yang keempat, ada kemampuan analisis, yaitu menggunakan alat analisis untuk memahami kemajuan belajar dan area yang perlu diperbaiki.
Dan yang terakhir, yang kelima, pengembangan keterampilan digital, membantu siswa mengasah keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan. Selain itu, ada implementasi dan pengembangan sumber belajar berbasis teknologi. Pengimplementasiannya ada yang pertama, integrasi kurikulum atau menggabungkan teknologi dengan kurikulum yang ada, memastikan materi guru relevan dan sesuai. Dan yang kedua, pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru tentang cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan alat dan platform. Yang ketiga, penggunaan Learning Management System (LMS), yaitu mengadopsi LMS untuk mengelola dan menyimpan materi ajar secara efisien. Yang keempat, menyediakan infrastruktur, yaitu akses internet dan perangkat keras yang diperlukan, seperti laptop atau tablet. Yang terakhir, yang kelima, ada penerapan metode pembelajaran campuran, yaitu mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online untuk meningkatkan pengalaman belajar. Dan pengembangan sumber belajar berbasis teknologi, yaitu yang pertama, pembuatan konten digital, mengembangkan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti video, modul interaktif, dan e-book. Yang kedua, ada feedback dan penilaian, menggunakan alat ini untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa dan melakukan penilaian berbasis teknologi. Yang ketiga, ada kolaborasi dan pengembang teknologi, yaitu bekerja sama dengan pengembang untuk menciptakan aplikasi atau platform yang baru sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Selain itu, ada integrasi sumber belajar berbasis teknologi dalam kurikulum. Yang pertama, ada penggunaan platform pembelajaran daring. Contohnya seperti Google Classroom, Moodle, atau Microsoft Teams yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, mengasih materi, dan mengumpulkan tugas secara online. Yang kedua, ada sumber belajar digital, yang dimana seperti e-book, video pembelajaran, podcast, dan artikel yang diakses melalui internet. Ini memberi siswa akses keberagaman materi yang mendukung kurikulum. Selanjutnya ada aplikasi yang ketiga nih. Aplikasi pembelajaran interaktif, penggunaan aplikasi seperti Kahoot, Quizlet, atau Dungalio untuk latihan-latihan soal, permainan edukatif, dan pembelajaran bahasa yang sangat menarik. Yang keempat, ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih impresif, seperti tur virtual ke tempat bersejarah atau simulasi eksperimen sains. Terus yang kelima, ada simulasi dan perangkat lunak spesifik, yaitu seperti simulasi matematika atau kimia yang memungkinkan siswa bereksperimen secara virtual tanpa batasan fisik dan resiko. Yang keenam, ada penggunaan multimedia dalam prestasi, yaitu penggunaan video animasi dan grafik untuk memperjelas konsep yang kompleks dan membuat pembelajaran yang menarik. Adapun keterlambatan guru dan siswa dalam menggunakan sumber belajar berbasis teknologi, yaitu yang pertama ada keterbatasan akses teknologi, yaitu ada infrastruktur. Tidak semua sekolah atau daerah memiliki akses yang memadai ke internet, perangkat keras,
Contohnya komputer, tablet, atau smartphone, dan perangkat lunak yang diperlukan. Terus ada kendala ekonomi juga. Siswa dan guru mungkin tidak mampu membeli perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengakses sumber belajar digital. Yang kedua, ada kurangnya literasi digital, yaitu keterampilan teknis. Ya, guru dan siswa yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi bisa merasa kesulitan untuk memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi secara efektif. Dan ada pun kurangnya pelatihan. Banyak guru yang belum dapat pelatihan yang cukup untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ini membuat mereka ragu atau kurang percaya diri untuk menerapkan teknologi di kelas. Yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan ini ada penolakan terhadap teknologi. Beberapa guru dan siswa mungkin merasa nyaman dengan metode pembelajaran tradisional dan enggan beralih ke metode yang berbasis teknologi. Terus ada pula ketakutan akan teknologi. Ada kekhawatiran bahwa pengguna teknologi dapat mengganggu proses belajar mengajar, seperti kebingungan dalam menggunakan platform tertentu atau gangguan dari media sosialnya. Yang keempat ada kendala waktu dan kurikulum, yaitu penyesuaian kurikulum. Tidak semua kurikulum telah disesuaikan untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif. Guru mungkin merasa bahwa menggunakan teknologi itu memerlukan waktu tambahan yang tidak tersedia dalam jadwal mereka. Ada juga beban kerja guru. Beban kerja guru. Guru seringkali memiliki beban administratif dan pengajaran yang tinggi, sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan waktu mempelajari dan mengimplementasikan teknologi baru. Yang kelima ada kualitas dan relevansi sumber belajar, yaitu keterbatasan sumber belajar yang lokal. Banyak sumber belajar berbasis teknologi yang tersedia dalam bahasa asing atau tidak sesuai dengan kurikulum lokal. Terus ada juga konten yang terakurasi. Banyak konten digital yang tersedia tidak melalui proses kurasi yang ketat, sehingga tidak selalu relevan atau berkualitas untuk pembelajaran. Dan yang terakhir ada masalah teknis dan dukungan. Masalah teknis dan dukungan, ada masalah teknis, kendala seperti perangkat yang rusak, perangkat lunak yang tidak kompatibel, atau masalah jaringan yang menghambat proses belajar mengajar. Kurangnya dukungan teknis juga bisa. Tidak semua sekolah memiliki staf IT yang dapat membantu guru atau siswa dalam menangani masalah teknis yang muncul. Selanjutnya, ada fasilitas dan infrastruktur sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu hardware, yang dimana itu meliputi komputer dan laptop. Itu digunakan oleh guru dan siswa untuk mengakses materi pembelajaran, melakukan penelitian, dan berkomunikasi secara online. Terus ada pun juga tablet dan smartphone, perangkat yang fleksibel untuk mengakses aplikasi pembelajaran, membaca e-book, atau mengikuti kelas daring. Terus ada juga proyektor dan layar interaktif, digunakan di kelas
untuk menampilkan presentasi, video, atau materi interaktif lainnya. Adapun perangkat virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR untuk pengalaman belajar yang lebih mendalam dan impresif, seperti simulasi sains atau tur virtual. Dan yang terakhir ada perangkat jaringan, router, modem, switch. Fasilitas ini mendukung koneksi internet di sekolah, memungkinkan akses bersama ke sumber daya digital. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau biasa disebut software. Di perangkat lunak ini ada yang pertama Learning Management System atau LMS. Contohnya seperti Google Classroom, Moodle, atau Edmodo yang memungkinkan pengelolaan kelas digital, penyampaian materi, dan pengumpulan tugas. Terus ada juga aplikasi pembelajaran. Contohnya seperti Kahoot, Quizlet, atau Duolingo yang menyediakan latihan soal, kuis, dan permainan edukatif. Selain aplikasi pembelajaran, ada perangkat lunak produktivitas. Contohnya seperti Microsoft Office atau Google Workspace untuk membuat dan berbagi dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Dan yang selain itu juga ada perangkat lunak spesifik, yaitu aplikasi yang dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu seperti software simulasi fisika, desain grafis, atau pemrograman. Yang ketiga ada koneksi internet, ya, internet broadband, yaitu akses internet yang kecepatannya tinggi, yang stabil untuk mendukung streaming video, konferensi daring, dan unduhan-unduhan besar. Terus ada wifi sekolah juga, jaringan nirkabel yang tersedia di area sekolah untuk memudahkan akses siswa dan guru ke internet. Dan yang keempat ada platform dan sumber belajar digital. Di platform dan sumber belajar digital ini ada perpustakaan digital, yaitu koleksi buku, jurnal, dan artikel elektronik yang dapat diakses secara online. Selain itu ada video pembelajaran. Video pembelajaran itu konten video dari platform seperti YouTube, Edu, Khan Academy, atau video tutorial yang disusun oleh guru. Selain itu juga ada e-book dan modul digital, yang dimana bahan ajar dalam bentuk digital yang dapat diunduh atau dibaca langsung dari perangkat. Yang kelima ada ruang kelas digital dan laboratorium komputer. Ruang kelas digital yaitu kelas yang dilengkapi dengan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi termasuk komputer, proyektor, dan koneksi internet. Selain itu juga ada laboratorium komputer, yaitu ruangan khusus dengan banyak komputer yang terhubung ke internet, digunakan untuk pembelajaran teknologi, pemrograman, akses sumber daya digital. Yang keenam ada peralatan multimedia. Yang pertama itu ada kamera dan peralatan perekaman, gitu ya, digunakan untuk membuat konten video atau dokumentasi pembelajaran. Selain itu juga ada mikrofon dan perangkat audio untuk meningkatkan kualitas suara dalam rekaman video atau saat mengajar daring. Yang ketujuh ada sistem keamanan dan dukungan teknologi, yaitu firewall dan antivirus.
melindungi jaringan sekolah dan perangkat dari ancaman digital. Selain itu, sistem manajemen perangkat yang dimana mengelola penggunaan perangkat dan aplikasi yang diizinkan di lingkungan sekolah. Ada tantangan dan solusi penggunaan sumber belajar berbasis teknologi, yaitu tantangan pertama yaitu tantangan infrastruktur. Tantangan infrastruktur yaitu keterbatasan akses internet. Banyak di sekolah-sekolah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Solusinya apa? Solusinya penggunaan materi pembelajaran offline seperti e-book atau aplikasi yang tidak membutuhkan koneksi internet dapat menjadi alternatif. Selain itu, keterbatasan perangkat juga karena tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat seperti komputer, laptop, ataupun tablet. Solusinya bagaimana? Solusinya penggunaan laboratorium komputer sekolah secara bergilir untuk memastikan semua siswa dapat kesempatan menggunakan teknologi. Yang kedua, ada kurangnya literasi digital. Tantangannya yaitu guru dan siswa yang kurang terampil dalam menggunakan teknologi mungkin merasa kesulitan untuk memanfaatkan sumber belajar berbasis teknologi. Solusinya apa? Penggunaan panduan sederhana dan tutorial untuk membantu pengguna memahami teknologi yang digunakan. Yang ketiga, ada keterbatasan konten, yaitu tantangannya tidak semua sumber belajar berbasis teknologi sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan belajar siswa di Indonesia. Solusinya kerjasama dengan penyedia konten untuk menghasilkan materi yang sesuai dengan kurikulum nasional. Yang keempat, ada kurangnya dukungan teknis. Tantangannya adalah ketika kita terjadi masalah teknis, tidak semua sekolah memiliki IT, staf IT, dukungan teknis yang memadai. Solusinya bagaimana? Mengadakan pelatihan dasar teknis bagi guru dan siswa untuk menangani masalah kecil secara sendiri. Yang kelima adalah resistensi terhadap perubahan. Tantangan dari resistensi terhadap perubahan, ada beberapa guru atau siswa yang mungkin enggan menggunakan teknologi baru karena merasa nyaman dengan metode konvensional. Solusinya apa? Memberikan dukungan dan motivasi secara bertahap untuk membiasakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang keenam, ada masalah keamanan dan privasi. Tantangannya, pengguna teknologi membuka risiko terhadap keamanan data dan privasi siswa, seperti akses yang akan aman ke platform online. Solusinya bagaimana? Mengimplementasikan kebijakan manusia yang ketat seperti penggunaan password yang kuat dan pembatasan akses ke dunia intensif atau sensitif. Dan yang ke-8, yang terakhir, tantangannya adalah sekolah atau institusi mungkin tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membeli perangkat teknologi atau berlangganan platform pembelajaran. Solusinya bagaimana? Mengajukan permohonan bantuan atau hibah dari pemerintah, organisasi non-profit, atau perusahaan teknologi. Yang terakhir adalah tren dan inovasi sumber belajar berbasis teknologi. Yang pertama ada pembelajaran berbasis
kecerdasan buatan, yaitu AI. AI digunakan untuk membuat pembelajaran lebih personal dengan adaptasi konten dan tes sesuai kebutuhan siswa. Contohnya, chatbot pendidikan, tutor AI, dan sistem rekomendasi konten lainnya. Yang kedua, pembelajaran augmented reality dan virtual reality yang biasa disebut AR atau VR. AR dan VR digunakan untuk simulasi pembelajaran interaktif seperti eksplorasi. Yang ketiga ada gamifikasi, yaitu penggunaan elemen permainan seperti poin, level, dan hadiah dalam pendidikan untuk meningkatkan motivasi keterlibatan siswa, yaitu Duolingo untuk belajar bahasa. Yang keempat ada platform pembelajaran online dan MOOC, yaitu Massive Open Online Courses. Platform seperti Coursera, edX, atau Udemy menawarkan kursus online dari universitas yang institusi terkenal, memungkinkan akses ke pendidikan berkualitas tinggi dari mana saja. Yang kelima ada microlearning, yaitu penyampaian konten dalam unit kecil yang biasa diakses kapan saja, memungkinkan pembelajaran fleksibel, cocok untuk materi yang sederhana dan mudah dicerna. Baik, yang keenam ada pembelajaran berbasis data, yaitu learning analysis, yaitu menggunakan data untuk memantau kemajuan siswa, mengidentifikasi kelemahan, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Ini membantu guru memberikan intervensi yang lebih tepat. Lalu yang ketujuh ada cloud computing, yang dimana penyimpanan galeri dan tugas di cloud memudahkan akses siswa dan guru dari mana saja. Contoh Google Classroom, terus Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan ada teknologi blockchain untuk sertifikasi, yaitu blockchain digunakan untuk membuat sertifikat digital yang aman dan tidak bisa dipalsukan, memberikan kepercayaan orang lebih keabsahan sertifikat online. Yang kesembilan ada penggunaan chatbot dalam pembelajaran. Chatbot digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa yang real time dan menyediakan bantuan belajar tambahan. Contohnya chatbot yang untuk mendukung akademik. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Internet of Things atau IoT, yang dimana dalam pembelajaran IoT ini memungkinkan pengumpulan data dari perangkat fisik seperti smartboard atau IoT alat laboratorium yang terhubung, membantu atau menciptakan pengalaman baru yang disono yang lebih interaktif. Baik, cukup sekian pemaparan yang saya berikan. Mudah-mudahan pemaparan ini dapat bermanfaat. Amin. Dan saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.